warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajmain. Amma ba'd. Ya, gimana kabarnya nih? Udah makan? Sudah. Yuk, semuanya Bapak minta berdiri dulu. Kita cek. Gapi enggak nih pakaiannya? Udah dimasukkan enggak? Meja? Sudah, Oke, bila sudah gapi ya duduk. Silakan duduk. Terus. Udah? Yuk, salah satu maju ke depan baca doanya. Marilah teman-teman kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Dipersilakan duduk. Ya. Baik. Bapak absen dulu lah. Nanti kalau Bapak panggil bilang Adik. Oke, Bapak panggil. Yang pertama Ahmad Fadilah. Hadir. Yang kedua Akila. Hadir. Yang terakhir Angel. Hadir. Oke, baik. Semuanya ada lah. Bagus. Iya. Sebelum kita masuk ke tema ya, di sini Bapak ingin bertanya nih, bertanya kepada kalian sebelum kita masuk ke tema. Pertanyaannya, siapa di sini yang kenal dengan surah Al-Maun? Ada yang hafal? Hafal. Ada tahu nggak arti dari surah Al-Maun? Ada yang tahu nggak? Ada yang tahu apa artinya? Tidak ada. Oke, baik. Nah, di sini Bapak ingin tema kita untuk materi hari ini adalah tentang pesan-pesan pokok pada surah Al-Maun. Apa itu surah Al-Maun? Nah, di sini Bapak ingin jelaskan dulu sedikit. Nah, sebelum Bapak menjelaskan, ini tujuan kita dulu. Bapak mau tunjukkan tujuan pembelajaran kita dulu ya. Pertama, nanti tujuannya menjelaskan makna isi pokok surah Al-Maun dengan benar. Kemudian yang kedua, menghubungkan ayat-ayat Al-Quran dengan perilaku sehari-hari. Nah, itu tujuan pembelajaran kita. Kemudian, nah, kriteria ketercapaian tujuan pembelajaran atau KKTP-nya, siswa mampu menjelaskan isi pokok surah Al-Maun dengan benar. Nah, ini apa nih? Ada yang tahu? Ada yang bisa baca? Apa ini? Surah apa? Surah Al-Maun. Siapa yang bisa baca? Atau kita baca sama-sama? Oke, kita baca sama-sama yuk. Bismillahirrahmanirrahim. Ara'aital ladzi yukadzibu biddin. Artinya, ini artinya
Kita baca yang pertama. Tahukah? Misalkan ada. Kemudian. Anak ya. Kemudian, ini sedikit Bapak jelaskan lah. Nah, sedikit Bapak jelaskan makna dari surah Al-Ma'un. Sebab turunnya surah Al-Ma'un. Lihat di situ. Yang mana pada saat itu ada yang bernama Abu Sofyan dan Abu Jahal. Setiap minggu menyembelih seekor unta. Kemudian suatu ketika ada anak yatim yang datang meminta sedikit daging yang sudah disembelih tadi. Tapi setelah dia datang malah dicaci atau dimaki. Kemudian diusir lagi lah. Nah, itu ceritanya sebab turunnya surah Al-Ma'un. Kemudian ada lagi salah satunya. Nih, riwayat yang keduanya ini diceritakan dari Ibnu Abbas bahwa pada masa Rasulullah ada sekelompok orang munafik. Nah, siapa orang munafik? Baca di situ. Yang rajin mengerjakan ibadah sholat. Namun, sholatnya tidak diniatkan karena Allah, melainkan karena ingin dilihat dan dipuji orang lain. Belum nanti kita masuk ke tugas. Nanti kita tugas kelompok lah. Silahkan kalian simak dulu video yang Bapak tayangkan ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pesan pokok surat Al-Ma'un. Asbabun Nuzul. Asbabun Nuzul adalah sebab turunnya ayat atau surat dalam Al-Quran. Dan indah surat Al-Ma'un. Surat Al-Ma'un memberikan pesan supaya menghindari perilaku tercela. Surat Al-Ma'un menyebutnya sebagai pendusta agama. Pada ayat 1, Allah menanyakan kepada Nabi Muhammad tentang orang yang mendustakan agama. Pendusta agama disebut sebagai ingkar terhadap hari kiamat. Demikian materi kali ini mudah-mudahan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kalau begitu silakan bagi kelompok tentukan temannya masing-masing. Bagi ya, kelompok satu di sini, kelompok dua di sini, kelompok tiga di sini. Yuk, cepat. Kelompok satu nih Bapak tanya dulu. Kelompok satu mau pilih yang mana? Ayat 1 dan 2. Mau ayat 1 dan 2. Kelompok 2 yang mana maunya? 3 dan 4. Oke. Kalau kelompok 5, kelompok 3? 5 dan 7. Nanti kalian jawab di sini lah. Jawab di sini. Tulis namanya, nama kelompoknya. Bila sudah selesai, nanti maju ke depan. Berapa menit ya waktu yang kita butuhkan? 35. Ayo Bapak beri waktu 35 menit. Silakan kalian cari jawabannya. Silakan. Ya, waktunya sudah selesai. 35 menit sudah. Sudah semua lah? Oke, kita sudah. Kelompok mana dulu yang mau maju? Kelompok 1. Nah, kelompok 1 sedang angkat tangan. Siapa kelompok 1 maju? Satu aja Bapak minta maju ke depan. Ya, silakan. Siapa namanya ini? Kaira namanya, yuk. Silakan Kaira. Baca. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
silakan. Kelompok 2, ya. Angel. Baiklah, kami dari kelompok 2 ingin bertanya kepada kelompok 1. Pertanyaannya, apa itu menghardik anak yatim? Ya, silakan jawab. Baiklah, Pak. kami akan menjawab Berdiri. pertanyaan. Di situ. Ya. Baiklah, kami akan menjawab pertanyaan dari kelompok 2. Jawabannya, menghardik anak yatim adalah orang yang menyakiti hatinya dan tidak peduli terhadap hidup mereka serta berbuat zalim dan menyakiti. Ya, gimana kelompok 2? Cukup? Cukup. Oke, silakan tepuk tangan untuk kelompok 1. Ya, silakan. Kalau sudah selesai kelompok 2 maju. Ya, boleh tepuk tangan pada kelompok 3. Baik. Kalau begitu silakan kembali ke tempatnya semula. Nanti kalian jawablah. Bapak beri waktu 15 menit. Nih, Bapak bagikan dulu. Ya, sudah kumpulkan. Silakan kumpulkan. Waktunya sudah habis. Iya. Oke. Kumpulkan. Sudah. Nah, kita sudah selesai pesan yang kita dapat dari surah Al-Maun ini tadi. Nah, ada yang bisa menjelaskan? Ada yang bisa menjelaskan? Pertama, ini anak yatim. Yang kedua, menyantuni fakir miskin. Yang ketiga, tidak berbuat ria. Keempat, jangan lalai dengan Nah, itu inti dari pesan surah Al-Maun. Ya, sudah pahamlah semua lah? Kalau sudah paham, baiklah. Nah, untuk pelajaran minggu depan, karena bab 1 kita sudah habis, makanya kita masuk ke bab 2 lah. Nanti minggu depan kita masuk ke bab 2 tentang apa? Tentang berwudu. Nah, bab selanjutnya adalah berwudu. Nah, jadi di rumah kalau ada punya buku paketnya sambil dibaca. Oh, lah. Nah, kalau sudah paham, yuk kita cukupkan dulu pelajaran kita hari ini. Ya, siapa dulu yang mimpin doa? Bapak minta mimpin doa. Mari teman-teman kita belajar agama dan kepercayaan kita masing-masing pada dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Ucapkan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dipersilakan duduk. Iya. Nah, pelajaran kita sudah berakhir lah. Mari kita sama-sama mengucapkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Sekian dari Bapak lah, mudah-mudahan pelajaran hari ini bisa bermanfaat bagi Bapak, kalian dan kita semua. Terima kasih dari Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wah.